perjuangan kita untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd. Salam takzim dan hormat kami untuk keluarga besar Ar-Rahman Islamic Boarding School Sukabumi, dan ini adalah yang ke-8 kali kami hadir di tempat ini. Beberapa waktu yang lalu kami merapat hampir full di tempat ini. Kami capture kadang dari zona atas dan qadarullah. Hari ini pertemuan kini terhadir kembali bersama teman-teman kelas 10, kelas 11, dan semoga teman-teman yang di sini semuanya sehat dawamul afiyah insyaallah. Salam hormat untuk kepala sekolah SMA dan salam hormat kami untuk Pak Lukman, Pak Yana, dan para guru yang terhormat yang ada di zona belakang yang mengguide acara hari ini dalam waktu kurang lebih 2 jam 30 menit sebelum kami merapat ke Cianjur untuk acara nanti malam family gathering bersama para talent. Kami akan fokus bersama antum semuanya. Siap belajar hari ini? Sebentar ya Kak ya, kita akan linkkan ke 102,7. Hari ini saya mohon kerjasama Anda semuanya. Ini gaung audionya kurang powerful deh Kak. Bismillah ya Kak ya. Coba teman-teman agak maju ke depan. Yang putra apa lagi Kak? Sebentar ya, saya guide sebentar. Oke. Yuk, biar gaungnya serasa 300 orang di sini. Yuk, maju. Putri juga sok maju ke depan, gak apa-apa. Sok Mbak Vera di Istana Bogor standby. Yuk, kakak-kakak tidak ada yang di situ. Yuk, merapat di sini. One line here, people. Oke, Kak, di sini Kak. Maaf. Standby Kak. Hitungan 5 mundur sudah selesai ya Kak ya. 5, 4, 3, 2. Cukup Kak? Oke, standby. Saya minta Mbak Vera di Istana Bogor sudah melingkan ke frekuensi 102,7. Teman-teman di Kementerian Informasi dan Komunikasi di Jakarta, mereka sudah standby. Setiap kami datang ke sini, frekuensinya adalah 102.7. Hari ini kita akan merapat di satu titik, jejak santri untuk negeri. Kenapa saya kasih tagline ini? Nggak saya tulis di sini adalah public speaking. Kenapa nggak kami tulis di belakangnya adalah seminar public speaking? Karena ketika kami survei roadshow ke beberapa titik di Nusantara, andaikan tulisan di belakangnya seminar public speaking, banyak santri, anak grade 10-11, ketika melihat tulisan seminar public speaking, anak santri pasti mengira, ini pasti muhadoroh. Muhadoroh itu kegiatan yang tidak disukai santri. Yang setuju angkat tangan. Oke, yang setuju angkat tangan. Termasuk saya dulu kayak gitu Kak. Yuk, anak setuju. Kegiatan muhadoroh, kegiatan yang tidak disukai santri. Angkat tangan. Ketika kami datang beberapa waktu yang lalu ke satu pesantren persis seperti Ar-Rahman hari ini. Namanya adalah Pesantren Nurul Ikhlas di Padang Payakumbuh. Santrinya 2.000 orang, sayap kanan ikhwan, sayap kirinya akhwat, tengahnya kosong. Sebelum kami tampil, direkturnya mengatakan apa? Pak Happy, afwan. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak lihat sorotan mata santri-santri kami. Ketika kami lihat sorotan mata mereka, tak enak dipandang manusia. Gara-gara apa? Gara-gara tulisannya adalah Grand Seminar Public Speaking. Mereka nggak suka dengan public speaking. Ketika saya turun dari stage, saya bilang kepada mereka, I choose one of you, ana akhtaru wahidan minkum bi an yataqaddamuna. Udah mulai dia. Banyak di antara mereka yang mengheningkan cipta. Banyak yang berdoa. Mereka berpikir, ya Allah jangan sampai anak yang disuruh maju ke depan. Akhirnya segmen kedua mulai. Saya bilang, ana akhtaru wahidan minkum. Taqaddam huna. Saya memilih satu di antara Anda, please maju ke depan. Dan mereka mengatakan, Pak, mohon maaf, Bapak kan baru datang pertama kali ke sini, Bapak tak kenal kami di sini. Oh, tapi saya mengenal Anda melalui satu alat ini, people. Ketika saya bilang, tapi saya mengenal ribuan santri hari ini dari satu alat ini. Mereka semakin tegang. Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Termasuk Anda hari ini. Saya tak mengenal Anda pun belum berkenalan hari ini. Tapi saya menggunakan satu alat ini akan menjadi jembatan untuk mengenal Anda hari ini. I choose one of you. Tak selamanya Anda bicara, tapi nanti ada satu di antara Anda untuk maju ke depan dan pegang ini mikrofon. Caranya bagaimana? Siap ya Kak ya? Operator standby. Saya mohon Anda fokus ke depan. 3, 2. Ketika ada titik warna merah, ini kan? You tahu, pertama kali datang ke sini, di sini ratusan santri Ar-Rahman. Ketika saya bilang, saya pilih satu di antara Anda maju ke depan. Saya angkat dan titik warna merah saya klikkan di zona atas. Semua santri Ar-Rahman ngikutin kemana dia pergi. Termasuk Anda hari ini. Siap ya? Maksudnya apa? Maksudnya adalah titik warna merah ini tak selamanya di zona atas. Tapi titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di kerudung hitamnya atau di batiknya, belum Mbak Vera, sebentar. Ketika di kerudung hitamnya atau di batiknya ada titik warna merah dan lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Siap ya Kak ya? Bismillah, kita mulai. 3, 2. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Semakin menunduk gitu ya. Ada yang pura-pura nggak tahu itu saya pilih. Kak, ini baru 60 orang Kak kurang lebih. Anak-anak Padang 2.500 orang. Ketika saya angkat ini pointer Kak, semua langsung baca doa. Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi Allah. Kita coba ya. Kan judulnya public speaking. Pegang Kak mikrofonnya. Ketika anak kasih mikrofon ke dia akan mengatakan apa? Wah, kayaknya anak yang pertama dibicara. Enggak, maksud anak kasihkan ke belakangnya. Ketika mikrofon you pegang, you akan mengira, wah, kayaknya akan menuju ke belakangnya, betul enggak? Maksud anak ke sampingnya. Kira-kira yang deg-degan yang mana sekarang? Yang deg-degan antara yang di samping atau yang di belakang. Betul enggak? Maksud anak kasih ke depannya. Oke? Dan dia akan mengatakan, ya Allah, mimpi buruk apa saya tadi malam? Kak, kasih ke dia. Dan mikrofon kembali ke Anda, Kak. Pegang mikrofonnya. Nabi itu punya predikat jawami'ul kalim. Bicaranya Nabi efektif, efisien. La tabdzir kalam. Kata-katanya enggak mubadzir. You say, Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Efektif, efisien. Public speaker yang hebat adalah public speaker yang inspiring others. Dan bicaranya efektif. Gak ada kata yang mubadzir. Dari introduction. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Saya ulangi Kak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Saya ulangi yang terakhir Nak. Karena kemarin di UI dengan yellow jaketnya ketua BEM itu maju ke depan. You tahu apa yang terjadi? Anak BEM itu maju ke depan dengan yellow jaketnya. Pak Chandra aku coba maju ke depan. Maju nak maju ke depan. Apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula. Tes. Kak, urusan kita belum selesai. Siap nak ya? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Silakan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Katakan dengan kalimat yang sama, tapi namanya nama Anda. Oke. Bukannya Waalaikumsalam. 3, operator standby. 2, silakan. Oke. Kenapa? Iya, namanya ganti. Kita tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan ya. Oke. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dari Sukabumi. Kak, Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Ini kayak ijab qabul malam hari sini ya. Rizky udah mencoba untuk bicara, itu udah plus banget loh nak. Banyak kalangan santri di luar sana, ketika anak kasih itu mikrofon,
banyak mereka takut untuk bicara. Yang terjadi gempa 8,9 sekali kayak gini kayak. Sebentar. Wait. Syukran, jazakallah khair. Putri, silakan baca ayat kursi sekalipun kau baca sini ya. Putri, satu di antara Anda pegang ini mikrofon dan you bicara, baca redaksi akan saya munculkan sebentar lagi people. Tulisan yang menarik di sini adalah ini dia. Are you ready? Silakan dibaca. Angkat power vokalmu. Vokalnya yang harus Anda keep di sini di atas 60%. Jangan di bawah. Up your voice. Yes. Oke Kak, mulai. Are you ready? Ketika dia tanya are you ready, maka jawabanmu semuanya adalah dua kata. Yes sir. Ulangi Kak. Are you ready? Kak, suaramu low Kak, 35%. Go, mulai. Are you ready? Yang kenceng bukan dia, antum yang kenceng. Dia mah udah powerful banget. Ulangi nak. Yuk, mulai. Are you ready? Oke, thank you Kak. You tahu, dua senjata saat bicara. Banyak di kalangan santri gagal dia bicara karena dia lupa dua senjata saat bicara. You mengatakan yes sir, gunakanlah dua senjata itu. Apa itu dua senjata? Yang pertama, you bicaranya dengan menggunakan senjata yang pertama, smile face. Dan yang kedua adalah smile voice. Smile face itu, you ngomong sambil tersenyum. You presentasi depan guru sambil muncul smile face, itu akan elegan dilihatnya. And then smile voice. Smile voice itu, orang di atas sana mengatakan, itu anak Ar-Rahman. Pasti ngomongnya sambil tersenyum. Walaupun dia nggak lihat kita. That's smile voice. Jadi smile face, smile voice. Are you ready? Yes sir. You ingin menjadi seorang guru, you ingin menjadi seorang tutor, mentor, or coach. Ketika you tampil, jangan sekali-kali ada tampil dan ketika tampilnya no smiling there. Tak ada senyuman sama sekali. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengurus di Ar-Rahman ya. Kalian semangat ya. Dia aja nggak semangat kawan. Atau, tolong ya, semuanya perhatikan ya. Saya senang bisa bertemu dengan Anda hari ini. Anda senang tapi orang nggak senang melihat Anda. Show your smiling. Are you ready? Yes sir. Dua kata. Are you ready? Yes sir. Good, enough. Ini kelas berapa? Kelas 11 pasti jadi sini. Kelas 11 mana putra? Kelas 11 mana? Deretan ini yang batiknya beda. Oke. Pegang Kak mikrofonnya. Tenang nak, ini tenang ya Allah. Pegang Kak mikrofonnya. Kasihkan ke belakangnya Kak. Pasti akan mengira kalau mikrofon akan dikasihkan ke belakang atau samping kan? Maksud Anda? You yang bicara hari ini. Oke. Siap Kak? Dibaca tulisan ini. Silakan. Bisa per kata bicaranya Kak? Jangan buru-buru. Itu pelan-pelan kalau itu Kak. Kak, setiap karakter pembicara itu unik. Ulangi. Ulangi nak. Set. Anda temukan nih, sebentar Kak. Dia punya tipikal suara, microphonic voice. Suara-suara kayak kakak kita ini, cocok dia jadi MC, voice over, cocok dia kan. Microphonic voice. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini ya. Oke. I repeat again. Setiap karakter pembicara itu unik dan tidak mungkin sama. Termasuk Anda. Kelas 10-11 yang duduk depan kami hari ini, karaktermu tidak mungkin sama. Ada di antara antum otak kanan yang kuat. Ada juga di antara antum, dia otak kirinya hampir 70%. Tapi tidak sedikit di zona putri, dia limbik kanannya kuat dan ada juga yang limbik kirinya kuat. Allah itu menciptakan kita dengan ragam karakter yang variatif, tidak mungkin sama. Dari mana kami bisa paham karakter Anda? Dari cara duduk dan sorotan mata. Mulai. Langsung geser duduknya. You bilang ya Allah jangan sampai salah duduk hari ini. Ini yang putra khusyuk banget loh Pak Yana. Fokus bagian depan. Masya Allah ini. Jarang-jarang nak ketemu di sini kayak gini. Kak, kenapa? Karena setiap karakter kita unik.
inna khalaqnakum azwaja. Allah itu menciptakan kita berpasang-pasangan, bukan hanya pria wanita, tapi juga karakternya people. Ana orang otak kanan, ana seneng ngomong, ketemu orang, I like that. Tapi istri ana, dia orang otak kiri. Pendiam, jarang ngomong. Kalau ditakol, baru ngomong. Allah mah maha adil. Anak orang otak kanan, anak suka bicara like this. You say motivator or speaker. Tapi istri anak, dia pendiam. Antum bisa bayangkan kalau anak orang otak kanan, istri anak juga orang otak kanan. Anak motivator, istri anak motivator. You bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Geli banget ketawanya. Kak, bisa bayangin gak apa yang terjadi dalam rumah? Kami saling memotivasi satu sama lain. Saya bikin panggung lantai 1, istriku lantai 2. Kita beragam karakternya. Maka, kenapa anak-anak UI, Universitas Indonesia, Gajah Mada, Gunadarma, mereka mengatakan, Pak Hepe, aku suka slide yang ini Pak Chandra. Aku akan highlight bahwasanya kesuksesanku nanti, karena aku mempertajam pada bidangku masing-masing. Selama berada di Ar-Rahman ini, people, pertajam pada bidangmu masing-masing. Putra, up your voice. Ini gambar apa? Gambar apa? Silet itu lahu mazaya wan nukson. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihan silet itu apa, Kak? Walaupun dia kecil, Kak, tapi bisa melukai. Tapi dia juga punya kekurangan. Kekurangan silet apa? Kekurangan silet ini, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah melihat di Sukabumi ada orang nongkrong depan pohon? Dan kau tanya orang itu, apa yang kau lakukan bang? Aku ini lagi menebang pohon dengan silet. Gak selesai urusan. Putri, yang kedua, ini gambar apa? Gambar apakah? Kapak, lahu mazaya wan nukson. Kapak, walaupun hanya berbentuk gambar, tapi dia berbicara. Punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak ini apa? Kelebihan kapak ini, satu kali hempasan pohon tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Saya belum pernah dengar kalau ada santri melanggar dan dibotak pakai kapak. Dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut Anda, betul? Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka semua yang hari ini hadir, ketika bidangmu dan you love public speaking, pertajam pada bidang itu. Apapun yang Anda sukai dari alam Ar-Rahman ini, pertajam pada bidangnya, itu yang akan meraih kesuksesanmu kelak. Akhirnya, gara-gara satu slide ini, anak-anak UI, anak-anak kampus-kampus lain, semua berkumpul di kampus Universitas Indonesia. Mereka mengadakan acara, namanya bukan seminar public speaking, bukan smart motivation, tapi mereka mengadakan acara untuk mencari karakternya masing-masing. Siapapun yang ingin mencari karakter, dia akan datang ke situ, harus berbayar 750.000 per 15 menit. Dalam waktu durasi 2 jam. Ngapain mereka di situ? Mereka di situ latihan mengangkat kedua tangan. Ternyata dengan cara mengangkat kedua tangan ada filosofi yang luar biasa. Anak-anak Padang, anak-anak Lombok, anak-anak Medan, kampus Sumatera Utara datang ke tempat ini dan qadarullah mereka belajar sebelum belajar public speaking. Mereka latihan mengangkat kedua tangan selama 2 jam. Harus berbayar loh, 750.000 per 15 menit. Padahal 2 jam materinya hanya angkat tangan doang. Yang saya khawatirkan mereka keluar ruangan masih tepuk tangan dan masih angkat tangan kayak gini. Tapi alhamdulillah enggak. Filosofi mengangkat kedua tangan, dia menunjukkan karakter. Orang yang karakternya dia semangat. Sehat, cerdas, terampil, dan ceria. So, buktikan hari ini. You nggak perlu datang ke sana, cukup di sini, my people. Kita mulai ya, 3, 2, mulai nak. Siap. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah generasi Ar-Rahman yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti kalau mengangkat tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Mulai. Yang mengangkat kedua tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Anda mulai ngukur-ngukur ya. Siapkah? Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup,
Tangan you langsung tutup. 3, 2, mulai. Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Banyak di antara Anda yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Nah, mulai. Buka, tutup, buka, tutup. Anda pasti menunggu kalimat berikutnya, betul Kak? Fokus Kak, mulai. Buka, tutup, buka, 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 tutup. Latih your auditory and your visual. Mulai Kak. Buka, tutup, tutup. Yang salah maju ke depan ya. Yang salah maju ke depan ya. Yang salah maju ke depan ya. Anda salah, maju ke depan, pegang ini mikrofon. Anda semakin deg-degan. Senang kalau materi kayak gini, buka tutupnya sampai istighfar. Ada yang astagfirullahaladzim, Allahu Akbar gitu ya. Mulai Kak. Posisikan tangannya, mau tepuk tangan brother, sisters, like this. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum satu kali. Selamat pagi. Pakar bahasa tubuh dari California, Alan Barbara itu mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali people. Selamat pagi. Fokus, nah selamat pagi. Selamat siang. Ini yang terakhir, nah. Jangan sampai gagal Kak, gagal maju ke depan. Ketika saya mengatakan, iya. Tenang Kak, tenang. Enggak Pak, enggak. Sampai mana tadi kita? Oh, ya. Ketika saya mengatakan selamat malam, no applause, tak ada tepuk tangan sama sekali. Siap ya Kak ya? Gagal maju ke depan ya. Kalau tadi buka tutup, orang gak ada yang tahu, hanya Anda dan saya yang melihat dari sini. Kalau ini, yang lain diam, dia tepuk tangan sendiri. Wah, ada itu. Siap Kak? Stand by. Biasa aja ngeliatnya Kak, tenang Kak. Mau difokus pisang, tenang Kak, tenang. Nih Rizky fokus banget. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Salam maju ke depan ya, selamat pagi, selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan berarti gak pede dia. Selamat pagi. Pasti Anda lagi menunggu malamnya dari tadi, betul? Ada fokus banget. Putri dulu, selamat siang. Selamat siang. Putra, selamat pagi. Selamat siang. Semuanya selamat siang. Selamat malam. Alhamdulillah ya Allah. Ini tangan kakak kita hampir nempel, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Pak Lukman, Pak Yana, Pak Kepala, alhamdulillah. Tadi pas 5 menit pertama kami duduk di sini, sorotan mata Anda masih berpikir, ya Allah, ini materinya tentang apa hari ini? Sekarang Anda sudah mulai mencair dan Anda saatnya masuk ke materi yang satu ini, people. Nama saya Happy Chandra. Asli saya itu Tasikmalaya, cuma tinggal di Bogor sudah lama. Dan saya belajar hampir kurang lebih di zona public speaking saat MC kenegaraan di tahun 2008, 2009 bersama Mas Tantowi Yahya. Saat acara 17 Agustus pasti Anda pernah mendengar ada suara seperti ini di-announce dari Golden Room Istana ke seluruh TV nasional. You pasti pernah dengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Itu namanya apa kan? Master of Ceremony. Kalau bicaranya di backstage, itu namanya voice over. Namanya apa nah? Kalau ada acara apa sih di sini teh suka dulu antariksa ya? Masih ada kah? I still remember. Apalagi kah selain antariksa? Selain antariksa apalagi kah eventnya? Yang panggung-panggung kreasi seni namanya apa? Pensi. Kalau ada acara pensi, ada acara antariksa, please Kak, kasih tahu kawan-kawanmu, adik-adik kelasmu. Tidak ada yang bicara seperti ini. Teman-teman besok kan ada pensi nih. Nanti yang ngomong di belakang panggung siapa ya? Ganti sekarang. Besok kan ada pensi.
Nanti voice overnya siapa ya? Itu dong. Voice over, dia bicara di belakang panggung. Dan Anda belajar banyak dengan para voice over, salah satunya adalah dengan voice over talent. Voice over itu salah satunya mengisi suara di channel yang satu ini, people. You pasti pernah mendengar di channel ini setiap bumper acara dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda, TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over. Ngomongnya pakai vokal pitch bender. Bagian dari public speaking adalah vokal pitch bender. TV One memang beda. Tidak mungkin ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Gak mungkin. Mau laku atau suara saya? TV One memang beda. Gara-gara acara hari itu, orang-orang istana, orang-orang broadcast mereka bertanya, Mas, emang di pesantren diajarin Mas MC? Nggak tahu dia. Kalau kita sering MC Muhadoro. Mereka itu mengira Ar-Rahman itu hanya belajar kitab kuning, brother. Mereka mengira kalau antum hanya belajar tilawah. Mereka mengira kalau antum jagonya jago ngaji. Ketika antum hiasi langit Nusantara dengan skill, itu yang Anda maksud. Gara-gara acara hari itu dipanggil sama Ustadz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri dan Ustadz Agung Izzul Haq. Disuruh apa anak di situ? Ya pasti pernah dengar di acara Damai Indonesiaku dan muncul suara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku setiap Ahad siang dari jam 1 sampai jam 3 sore di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu ya? Itu namanya apa? Voice over. Setelah itu belajar banyak dunia public speaking bersama orang-orang transmedia, bagaimana melatih vokal, bahasa tubuh, and eye contact, kontak mata kita di depan audiens. Salah satunya ketika mengisi acara di channel ini. You pasti pernah mendengar ada channel ini kan? Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Tepuk tangan buat Ar-Rahman hari ini ya. Kalau udah ada Trans TV, orang tuamu, ibumu setiap pagi, setiap kau berangkat ke sekolah itu pasti ibu itu menyiapkan sarapan pagi. Dan kau masih ingat ketika di rumah betul? Dan saat itu tiba-tiba ada muncul acara yang satu ini, people. Ketika pagi-pagi menjelang fajar itu timbul, muncullah acara yang satu ini. Betul kan? Kita ingat-ingat TV rumah sebentar aja, habis itu antum lupakan. You pasti pernah dengar acara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Terakhir itu voice over, bagian dari public speaking, bukan hanya ceramah. Kalau antum mengira public speaking hanya muhadoroh, pikiran kita masih sempit. Public speaking dibutuhkan untuk semua profesi. Tidak sedikit alumni-alumni Ar-Rahman yang mereka merapat bersama kami. Pak Happy, saya waktu itu Pak Happy pernah datang loh ke tempat kami di pesantren Ar-Rahman dan Pak Happy mengajarkan tentang public speaking. Mereka sinergi dengan kita. Mau dokterkah dia, mau jurusan apapun dia, karena semua profesi butuh bicara. Antum mau jadi apa, nak dokter? Al-atibba yahtajuna ilal kalam. IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bekerja sama dengan kami para public speaker untuk mentraining para dokter bagaimana dokter bicara mengesankan di depan pasiennya. Apa ada dokter yang nggak ngomong-ngomong? Pasien datang, dok, saya sakit perut dok. Terus dokternya nggak ngomong. Takut atau pasiennya kayak gitu. Dia harus bicara. Para nurse, pilot, pramugari, kita tatar public speakingnya. Apapun profesi mau nanti. Jadi public speaking bukan hanya muhadoroh, public speaking juga masuk di zona daber.
Karena dubbing, mengisi suara film, itu juga bagian dari public speaking. Belajar banyak dengan para dubber, belajar banyak juga tentang zona bicara. Ternyata mengisi suara film itu butuh keunikan dalam vokal. Saat kami mengisi suara film di film Antv dan mengisi suara di filmnya Mahabharata dan Joda Akbar. Ustadz, anak aja gak suka film-film ini. Anak gak pernah nonton dan anak gak suka. Kenapa saya terima tawaran itu? Karena lumayan durasinya panjang. Makanya saya terima. You pasti pernah mendengar di perfilman ini ada karakter vokal seperti ini. Di filmnya Mahabharata saat Bisma melawan sang guru Parasurama. You pasti pernah dengar suara ini. Lagi nunggu ya. Sebentar atau saya napas heula. You pasti dengar suara ini. Ingat Arjuna. Sebentar belum selesai. Setiap mah udah ramai. Tuh lupa saya sampai mana tadi? You pasti dengar suara ini. Ingat Arjuna. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Tahu gak Kak? Kira-kira yang paling mahal apanya? Ketawanya. Ustaz Lukman, Pak Kepala, Pak Yana dan para guru, Ana pernah rekaman hanya take vokal ketawanya doang dari pagi sampai sore. Ana takut banget Ustaz, jangan sampai Ana keluar studio masih tertawa di situ ya. Ada orang Mataram bertanya, Pak Chandra, sebelum kau menyampaikan materi, aku tanya kau satu hal. Itu suaramu kayak gitu? Apakah sehari-hari kau ngomongnya kayak gitu? Anak istighfar di situ. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kawan. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembalian. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Aduh, takut nanti kasirnya. Kak, public speaking mah harus enjoy Kak. How to entertain. Dalam waktu 20 menit, saya mengentertain Anda. That public speaking. Ketika Ustadz Lukman mempersilakan, MC mempersilakan, kalau tiba-tiba Anda duduk di sini, afwan. MC mempersilakan, Ustadz Lukman mempersilakan. And then I sit here. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita kan belajar ini ya, public speaking ya. Jadi public speaking itu ngomong, nanti cari di Google juga banyak ya. Jadi nanti kalau mau ngomong aja ke depan. Kalau anak ngomong kayak gitu Kak, seluruh guru, Pak Kepala akan teriak, Pak Happy, niat gak bicara di sini? Anak jarang duduk kalau bicara. Kenapa? Anak harus moving like this. Ar-Rahman tuh udah tahu, anak kalau bicara jarang pakai menggunakan mikrofon yang headset, pasti ada moving like this. Kenapa? Karena public speaker yang mengesankan, public speaker yang bisa mentransferkan energi bahasa tubuh kita kepada audiensnya like this. Moving, eye contact dengan audiens. Dibandingkan stay di tempat. Kalau stay di sana terus saja kayak antum aman semua, pasti antum akan bilang, ini kesempatan kita untuk baca doa. Bismillahumma ahya bismika hamd. Tahu-tahu selesai aja acara. Alhamdulillahilladzi ahyana bana. Kalau udah kayak gini Kak, gak mungkin antum ngantuk. Wallahi gak mungkin antum ngantuk Kak. Apalagi mikrofon sudah mulai gerilya lagi kepada Anda semua. No one sleepy. Jadi people, public speaking sangat luas. Semua kami dapatkan hanya dengan fandul kalam, seni bicara. Maka hari ini people, speak with power. Bicaralah dengan power. Anda mau tahu nih, kelas 10-11 apa cita-citamu? What is your dream? Cepat ya jawabnya ya. Apa cita-citamu? Biar saya mendengar, Bapak guru, Ibu guru mendengar, para murabi mendengar. What is your dream? Bismillah. Impianmu. Kita mulai dari wait. Tenang Kak, tenang. Anda sudah mengirakannya saya ini. Cepat ya Kak ya, jangan loading Kak. Jangan ada space. 3, 2, mulai. Dokter, cepat Kak. Dokter,
Apa nak? Eksekutif apa tuh? Oh, takutnya eksekutif. Oke, perusahaan. Next. Apa? Arsitek. Go. Apa kak? Teknik informatika. Go. IT. Kasih ke sampingnya kak. Apa nak? Pengusaha. Good. Wait. Sebentar. Sini kak. Akhirnya saya temukan ada yang menjawab seperti ini. Dari semua cita-cita, dia jawabannya apa? Jadi orang sukses. Kak, kalau gitu mah kita juga pengen jadi orang sukses kak. Tapi kira-kira profesinya apa? Apapun yang sebutkan, dari mulai arsitek, dokter, semua cita-citamu butuh bicara. Antum bilang, Pak Happy, Afwan, kami ini kayaknya nggak ada cita-cita jadi public speaker seperti Anda, Pak Happy. Putri bilang, Pak Happy, kayaknya ini bukan materi saya deh Pak. Jujur ya Pak ya, kami nggak ada cita-cita untuk jadi MC seperti Anda. Apalagi presenter, kayaknya enggak deh Pak, itu bukan materi kami. Pak Happy, andai kan saya jadi ibu rumah tangga nanti, kayaknya saya nggak butuh public speaking. Siapa bilang Kak? Hari Rabu di Sentul itu ada materi public speaking dibutuhkan untuk ibu-ibu rumah tangga. Bukan berarti ibu rumah tangga ngomong depan suaminya pakai gaya MC. Kepada suamiku tercinta, kami telah menyediakan kopi untukmu. Dengan segala hormat kami persilakan. Resmi banget kalau gitu dalam rumah Kak. Maksudnya apa? Kenapa ada satu anak kelas 6 SD di JCC Jakarta, dia teriak di depan kami sambil mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata. Apa itu dan? Pak Chandra mau dengar, bolehkah aku maju ke depan? Sini sayang, maju ke depan. Maju ke depan. Dia pegang itu mikrofon. Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata. Menyapanya lembut banget, Pak Chandra, aku suka banget. Apa nak 3 kata itu? Cuma ngomong gini doang Pak Chandra. Nah, sini sayang. Ibu itu dia bicara dari hati nak. Sampai anaknya pun menerimanya dengan hati. Ibu itu dia bicara dengan eye contact, kontak mata dengan anaknya. Mentransferkan energi positif. Ibu itu dia menggunakan smile face, smile voice. Nah, sini saya. Sekarang kalimatnya sama. Tapi cara ngomongnya yang beda. Nah, sini saya. Antum pilih mana? Yang pertama apa yang kedua? You pasti pilih, baik aku suka yang pertama. Kenapa? Karena dari hati. Jadi public speaking dibutuhkan di rumah tangga. Antum bilang yang cowok, Pak Happy, saya mah suka futsal Pak Happy. Pemain sepak bola lah. Jadi sepak bola kayaknya nggak butuh MC deh Pak. Apa ada sepak bola di MC? Jangan dulu nendang sebelum MC bicara. Kak, pemain sepak bola butuh public speaking. Seorang Evan Dimas, striker itu hari itu Timnas 2018 saat Asian Games 2018. Kemenpora bekerja sama dengan kami untuk membriefing public speakingnya para pemain sepak bola di Asian Games 2018. Apa hubungannya pemain sepak bola dengan public speaking? Apa mereka ada muhadharah di ruang ganti? Apa bawa mimbar ke lapangan hijau? Ketika seorang Evan Dimas itu dia menggolkan bola ke gawang dan bola itu masuk ke gawang, maka dia akan teriak apa? Suaramu teriak apa? Up your voice, teriak apa? Dia akan teriak gol. Ketika dia bilang gol, you tahu bahasa tubuh dia itu kita tatar 3 jam sebelum masuk ke lapangan. Power vokal dia, grafik audionya harus di atas 80%. Dia akan teriak gol, smile face, smile voice. Karena apa? Karena satu teriakan seorang striker pencetak gol, satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon lawan tandingnya. Sekarang dia bola masuk ke gawang, habis itu gak ada yang teriak. Yuk bisa bayangkan apa yang terjadi. Bola masuk ke gawang dan dia diam aja. Cuma ngomong, tuh kan, gol. Gimana teman-teman, gol?
Go, enak banget lah kayak gitu Kak. Lagi-lagi Kak, public speaking, antum butuh ini. Tak perlu antum keluar berbayar jutaan rupiah Kak. Cukup di sini fokus 2,5 jam. Sambil kami memberikan motivasi sebagai spirit buat antum kalau ini antum butuhkan hari ini. People, ini ada materi yang sangat penting. Sebelum Anda tampil ke depan, keep on your mind bahwasanya bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Jadi santri itu penting, jangan yang penting jadi santri. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Puasa itu penting, jangan yang penting puasa. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Semua bisa masuk kepada mana. Maka hari ini, semua yang hari ini hadir people, Anda butuh public speaking skill ini. Kita coba ya Kak ya. Kita butuh public speaking ini. Kita coba people. Saya minta ada 2 putra, 2 putri. Ada ketua kelasnya enggak ada? Mana ketua kelasnya? Yuk kelas sebelah ketua kelasnya. Yuk, yang kelas 11 ketua kelasnya mana? Kenapa? Yang putra mana? Udah anak pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Kayak mau diruqyah ada ya lagi ini ya. Wait, you Kak, you. Maaf, antum. Maaf. Ya, you maju ke depan, you maju ke depan. Oke, putri. Ketua kelasnya siapa? Mana kakaknya? Maju ke depan. Tadi MC-nya mana sih Kak? MC mana? MC-nya kelas 10 bukan tadi? Atau kelas 11? MC maju ke depan. Mohon izin Ustadz, evaluasi MC bolehkah? Oke. Yuk maju ke depan. MC maju ke depan. Oke, kakak maju ke depan juga. Maju ke depan Kak. Siap ya? Pegang mikrofonnya Kak. You stay here. You juga stay here. Siap Kak? Jejak santri untuk negeri dengan retorika yang mengesankan. Perkenalkan nama dan dari mana, silakan. Silakan Nak. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Assalamualaikum, saya Sony dari Tangerang. Good voice. Next. Boleh tepuk tangan buat kakak kita ini. Silakan Kak. Tenang Kak. Tenang. Suaramu hilang. Suaramu hilang Kak. Assalamualaikum. Kak, bicara itu per kata, brother sister, ada anakku ganteng-ganteng, cantik-cantik, bicara itu per kata, bukan per kalimat. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Hari ini kami sebagai pelajar di Ar-Rahman People, saya bangga bisa ketemu dengan Anda hari ini. Kayak gitu Kak, nggak gini. Assalamualaikum, perkenalkannya. Jadi nama saya itu gini ya. Saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin memperkenalkan itu ya. Jadi orang nggak bakal ikuti irama kita bicara. Urusan kita belum selesai. Sini Kak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Silakan. Assalamualaikum, saya Nisrina dari Tangerang. Nisrina, ilmu pertama dalam zona bicara adalah microphone position. Tidak ada yang megang mikrofonnya seperti ini. But like this. Ulangi Nak, mulai. Assalamualaikum, saya Nisrina dari Tangerang. Oke. Jangan kau menatapku seperti itu kawan. Tenang kawan, tenang. Pegang mikrofonnya Kak. Bismillah. Saroleh Ar-Rahman. Sok Kak. Pegang mikrofonnya Kak. Mulai. Siapa Kak? Oke. Dari mana Kak? Suaramu bass banget ya? Bass banget deh suaranya. Ulangi Nak. Oke. Yuk katakan, pembicara berikutnya adalah. Sebutkan nama Bapak itu. Oke. Kasih mikrofonnya. Stand by.
Lihat ke kamera, lihat ke depan. Perkenalkan. Sebentar Kak. Kau dari Karawang. Kau dari Karawang kah? Ulangi. Lihat ke sini Kak, ulangi. Mulai. Yes. Aku lihat kau dari Karawang tapi serasa kau dari Batak hari ini. Tegas sekali kau bicara. Masya Allah. Good V. Oke, ini penting V. Simpan mikrofonnya. Oke, antum galak kali kau ini. Udah di situ, tenang Kak ya. You hari ini sebagai narator atau voice over. Ada teks yang akan muncul sebentar lagi, tapi bacanya jangan buru-buru. US voice over. Dan antum berdua tugasnya adalah mensimulasikan apa yang mereka baca. Paham kan? Mempraktikkan apa yang mereka baca. Praktikkan dengan bahasa tubuh apa yang mereka baca. Berdiri dengan tegak. Oke. Standby kah? Kelihatan gambarnya MC? Oke. Siap kah? Kita mulai yang pertama. Kuasai panggung sekarang. Kuasai panggung sekarang. Agak maju kah? MC agak maju. Mulai, ulangi. Kuasai panggung sekarang. Oke, berikutnya. Ini dia people. Gantian Kak, kasih mikrofonnya. Oke, mulai. 3, 2, silakan dibaca. Ulangi nak. Hindari saat bicara. Yang pertama. Menyimpan tangan di saku. Kayak gimana Kak? Menyimpan tangan di saku. Oke, siap. Oke nah, ini penting Kak. Banyak orang yang gagal dia bicara, siapapun profesinya. Marketing, dia tidak bisa menggolkan produk dalam waktu 15 menit. Gara-gara apa? Gara-gara dia bicaranya sambil menyimpan tangan di saku di depan customernya. Assalamualaikum Pak. Gini Pak, kami dari satu produk Pak. Produk ini saya yakin Bapak cocok loh Pak untuk Bapak pakai. Customernya bukan memperhatikan produknya, tapi dia memperhatikan tangannya. Sampai kapan tangannya di situ, khawatir dia nggak balik lagi. Tidak menyimpan tangan di saku saat bicara, oke? Next, kasih mikrofon ke sampingnya nah. 3, 2, silakan dibaca. Ulangi. Ulangi kah? Kah? Ini Serina, you ada orang ke 215 yang susah membaca ini. Kemarin di Makassar, lengan disedapkan. Gimana itu bentuknya? Kak, apa saya yang salah nulis ya guru bahasa Indonesia kayaknya. Nah, tolong direvisi ya Bapak ya. Lengan disedekapkan. Betul kan? Iya. Tenang Kak bacanya ya. Oke, ulangi nak. 3, 2, mulai. Kayak gimana nak? Yes, V. Oke. Tidak ada generasi haraman, you bicara depan adik-adikmu, you bicara depan guru, tapi ketika you bicara, lengan disedekapkan. You presentasi, lengannya disedekapkan. Jangan sampai materimu keren nak, keren banget kontennya, tapi ketika Anda bicara depan guru, lengannya disedekapkan. Afwan, punten, ini menunjukkan pembicara yang arogan. Apalagi menyebut tangan satu lagi. Next, MC. Silakan dibaca. Kayak gimana Kak? Yes, tangan ditangkupkan di belakang punggung. Bapak Ibu guru yang kami bangga, biasanya ini paling enak ketika kita lagi ngawas ujian. Kalau kita nggak kayak gini kayak kurang lengkap gitu kan? Sesekali boleh, tapi jangan sering. Apalagi saat bicara. Ketika you bicara, udah tangannya yang wajar-wajar saja. Tidak harus disedekapkan ataupun disimpan. Berikutnya silakan. Memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan tidak wajar. Kayak gimana Kak? You pernah lihat gak ada orang memainkan tangan tidak wajar saat bicara?
Kayak gimana Kak? Oke. Oh, gitu-gitu ya. Oke, yuk kayak gimana? Ana belum pernah lihat sih kalau udah kayak gini-gini gitu ya. Oke, cowok 70%. Ana dapatkan ilmu ini bukan dari jam kuliah Kak ya, tapi dari jam panggung. Cowok 70% kalau nervous tangannya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, saya itu udah tangannya kemana-mana. Akhwat, kalau dia nervous, kemana tangannya? Ke kerudung. Kerudungnya dilipat-lipat, maju mundur. Ini mah nggak ada di jam kuliah. Dari jam panggung saya temukan kalau nervous pasti ke situ. Good. Next, the last. Silakan Kak dibaca. Ulangi nah. Kasih ke dia Kak. Ulangi. Good. Wait. Sebentar Kak. Ini yang paling susah. Harus dihancurkan. Orang akan elegan saat bicara, saat you presentasi, dan you gak boleh terlalu banyak gravid. Like this, gravid. Apa itu gravid? Kayak gini gravid itu. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah, saya berasal dari, hari ini kita akan belajar tentang, tolong nanti habis Jumatan semuanya harus, apakah kalian semuanya, jangan sampai audiensnya menghitung. Dia bilang, itu dapat berapa? Ada 17 dia dapat. Kamu dapat 5. Jangan sampai udah keren materinya tapi banyak gravid. Kita coba ya Kak ya. Ada reward kan? Kita coba ya. You berempat akan kami beri reward. Tapi dengan syarat you bicara dan jangan melakukan item-item ini. Termasuk gravid. Oke? Siapkah? Pertanyaannya adalah apa yang antum lihat dari Ar-Rahman hari ini? Atau kesan atau you bicara whatever. Oke? Tentang Ar-Rahman atau tentang materi hari ini. Saya nggak akan melihat konten isi pembicaraan Anda, tapi yang saya lihat adalah how to say, cara Anda bicara. Kita mulai putra dulu, putri dulu nih. Putra dulu, putri dulu. Putra dulu. You dulu, putri dulu. Oke, sini Kak. Ingat Kak ya, tidak menyimpan tangan di saku, lengannya nggak disedekapkan, apalagi ada gravid. Apa yang sudah antum dapatkan hari ini, and then apa materi yang sudah antum dapatkan selama di Ar-Rahman? Terserah Anda bicara. Silakan Kak. 3, 2, mulai. Kak, itu namanya apa nak? Hei putri namanya apa? Go, lanjut. Betul? Hati-hati banget dia bicaranya ya. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Good. Keren. Zigzag ya. Sekarang putri. MC maju ke depan. Sini dulu Kak, duduk dulu di sini, stay here. Kak, MC itu tidak ada yang mempersilahkan dengan kalimat seperti ini. Gini Kak ya, kalau tadi sih alhamdulillah enggak. Kadang-kadang ada MC mempersilahkan Pak Kepala, mempersilahkan bagian kehiswaan dengan kalimat seperti ini. Hadirin yang kami banggakan. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMA Ar-Rahman. Contoh gitu Kak ya. Dan tidak ada yang menggunakan kalimat ini. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Jangan sekali-kali mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan. Jangan salahkan Bapak Kepala nggak maju ke depan gara-gara MC-nya mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan. Karena yang dipersilahkan bukan Bapak Kepalanya. Yang dipersilahkan adalah waktu dan tempatnya. Nanti waktu sama tempat maju ke depan bareng-bareng.
Kenapa enggak sekalian kau katakan, adapun taplak meja dan buah-buahan gitu. Kapan Anda dapatkan ilmu itu, Kak? Saat MC Presiden SBY di istana. You tahu apa yang terjadi? Dengan lantang saya mengatakan, selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuju panggung kehormatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Itu Pak SBY gak maju-maju loh, Nak. Di situ protokol kasih tahu, Mas ganti kalimatnya dengan ini. Ternyata ada kalimat yang lebih elegan. Dengan segala hormat kami persilakan. Oke, itu just evaluasi. Sekarang Ati bicara seperti kakak kita tadi bicara. Siap Kak? Stand by. Apa yang sudah antum dapatkan hari ini? Lihat kamera. 3, 2, mulai. Hari ini udah bikin dari seminar ini tentang bagaimana saya public speaking yang bagus. Masih dimaafkan baru 1. Lanjut Kak. Ya, rasanya kayak ini yang lebih dari saya. Saya juga tinggal bersama yang belum pada Sudah selesai? Closing Kak. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Closing. Yes. Terima kasih, saya Tony, sampai jumpa. Good. Kasih ke kakak kita yang satu lagi. Silakan Vi. Saatnya Anda bicara. Layaknya kau orang Medan bicara. 3, 2, mulai. Lanjut Vi. Yang saya dapatkan dari materi hari ini, yang harus dihindarikan MC dan malu. Kak, Vi, itu namanya apa tadi? Ulangi Kak. Namanya apa? Gravit. Oke, ulangi Kak, lanjut. Dan menjadi MC itu tidak mudah. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi Sebentar. Gak sabar. Tahu-tahu udah selesai aja gitu ya. Tapi dia berjuang untuk menghindari gravit, tapi lama-lama gravitnya muncul juga ya. Gak apa-apa, Vi. Belajar. Saya juga kadang-kadang masih ada gravit. Nisrina, saya nggak lupa kalau Anda yang susah membaca, sedekapkan. Oke, Kak. Assalamualaikum dulu kawan. Mulai. Oke. Sebentar. Ini saya salah klik slide. Tapi di sini pinter dia. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan materi bahwasanya ketika dia blank, ini dia materinya. Cerdas, Pak Lukman cerdas nih. Oke, boleh. Allahu Akbar. Saya mohon kerjasama. Ada Ustadz Murabbi untuk yang putra, mohon untuk maju ke depan. Dan Ustazah Murabbiyah untuk yang putri, perwakilan mohon untuk maju ke depan. Satu frame bersama kami. Dan mohon untuk memberikan reward yang akan diberikan kepada para talent hari ini. Tepuk tangan buat para Murabbi-Murabbiyah dan para Ustazah. Silakan Kak. Standby. Mohon kesediaan atau perwakilan dari guru juga boleh. Untuk dokumentasi kita. MC, apakah teman-teman ada break dulu? Break dulu ya Ustaz Lukman ya? Oke. Anda dapat info